Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua sangat berbahagia karena menyaksikan kedua anak kita melangsungkan pernikahan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya juga merasa sangat terharu karena baru kali ini saya melihat seorang jenderal yang begitu tegang ketika menikahkan putrinya. Beliau sempat menyampaikan kepada saya bersama Ibu Dian bahwa acara ini sangat sakral dan saya jauh lebih memilih memimpin upacara 17 Agustus di Istana Presiden daripada menikahkan anak sendiri. Kenapa beliau begitu tegang? Karena memang pernikahan itu sangat sakral. Ibaratnya hari ini Jenderal Safruddin menyerahkan anaknya kepada seorang laki-laki dan tanggung jawab sepenuhnya berpindah kepada suami Savitri. Kemudian pemandangan yang kedua yang sempat saya saksikan ketika kita menonton bersama acara adat Bugis Makassar. Ibu Dian sempat membisiki anaknya dan saya dengar sendiri. Ini anaknya Ibu Dian. Ya. Apa yang beliau sampaikan kepada Mas Krisna, hati-hati kalau mau menikah dengan orang Bugis. Banyak sekali syaratnya, coba lihat itu. Ya, saya sempat senyum-senyum. Dalam hati saya hampir saya katakan kepada Ibu Dian bahwa Bu, apa yang dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar tadi itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adat yang dilaksanakan orang Bugis Makassar seperti tadi ada acara saya lihat makan bersama si kapur dengan ketiri salah kalau tidak salah tadi itu menandakan bahwa tanggung jawab seorang suami kepada istrinya antut'imaha idza ta'imta. Suami wajib memberi makan apa yang dia makan, itu juga yang diberikan kepada istrinya. Jadi apa yang kita saksikan tadi itu sangat sesuai dengan ajaran Islam. Jadi Mas Krisna, jangan takut, masih banyak cewek-cewek Makassar, Bugis Makassar di hadapan kita ini. Selamat datang. Pada hari ini kita sangat bergembira dan sangat bersyukur
Karena saya lihat tamu yang datang ini 99% keluarga. Ya, ada keluarga dari Sunda, ada keluarga saya lihat tadi dari Nunukan, Kalimantan Utara, ada keluarga dari Sidrap, ada keluarga dari Parepare, Eko Belawa aja ini Pawi, penuh kadera. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur. Ijab kabul yang kita saksikan tadi itu Pak Jenderal sendiri yang menikahkan anaknya. Artinya tanggung jawab seorang jenderal, seorang ayah itu berpindah tangan ke seorang suami yang bernama Andra. Dalam hadis dikatakan bahwa antut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Ada beberapa tanggung jawab dalam Islam yang diserahkan orang tua itu ketika menikahkan seorang putrinya kepada seorang laki-laki. Memberi makan. Yang kedua, wa taksuha idza tasaita. Tanggung jawab pakaian, perumahan itu berpindah kepada seorang suami. Kemudian ajaran Islam juga mengatakan wala tadribil wajha. Ya. Wahai para suami, bagaimanapun emosimu, la tadribil wajha, jangan sama sekali memukul wajah istrimu. Ya. Jangan sampai Ananda Andra suatu saat mengalami guncangan, turbulensi dalam rumah tangga. Jangan sampai mau menyamakan di dunia militer dengan dunia keluarga, itu harus dibedakan. Kalau dunia militer kibatah, kipas dulu baru tanya. Kalau dalam rumah tangga itu tidak berlaku, dicium dulu baru tanya. Hadirin yang saya muliakan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Ananda Andra Wijaya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah pemimpin terhadap istrinya. Namanya pemimpin dalam rumah tangga itu berbeda dengan kalau misalnya kita jadi komandan, tongkat komando itu beda dengan penyerahan anaknya Pak Jenderal tadi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamuna di sini ada ulama yang menafsirkan bahwa qawwamuna itu adalah kewajiban bagi seorang suami itu untuk muazzib sebagai pendidik. Harus mendidik istri. Bukan cuma memimpin, tapi tanggung jawab untuk memberikan pelajaran agama, pelajaran bagaimana seorang berkeluarga, itu tanggung jawab kepada suami. Dalam istilah tafsir disebut dengan muazzib. Pernah suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kira-kira apa hak istri saya terhadap diriku ini sebagai seorang suami?" Apa jawaban Rasulullah? "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan jagalah keluargamu itu dari api neraka. Artinya mendidik istri dan menjaga istri supaya tidak masuk ke dalam neraka itu adalah tanggung jawab seorang suami. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ananda Andra. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa khuliqatil mar'atu min dhila'in. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, paling bengkok.
Rasulullah menyambung hadisnya dengan kalimat aidza akamtaha kasartaha. Ya, karena bengkoknya tulang rusuk penciptaan wanita itu, penciptaan istri itu, hati-hati sebagai seorang suami, jangan sampai kita memaksakan untuk meluruskan, bisa-bisa patah. Ya, in aqamtaha kasartaha. Artinya apa? Artinya seorang suami, seorang Andra Wilana ini harus mengerti psikologi seorang wanita, psikologi seorang perempuan, bahwa perempuan itu memang penciptaannya berasal dari tulang yang bengkok. Jadi kalau misalnya istri tadi kemudian hari itu bibirnya seperti mesin ketik, ya, kembalikan, oh memang asalnya dari tulang yang bengkok. Ya. Inilah tugas seorang suami ini, bagaimana menjadi sebuah seorang yang bisa meluluhkan atau melemahkan tulang bengkok itu. Ya. Pintar-pintarlah jadi sebuah atau selembar daun, ya, daun jeruk, ya, atau daun seledri yang bisa meluruskan sesuatu yang bengkok. Ya, artinya kita harus saling pengertian. Andra Wilana ini harus mengerti, ya, bagaimana psikologi seorang perempuan. Ya, inilah yang banyak membuat orang kadang cerai di usia muda. Kenapa? Karena tidak mengerti. Tidak mengerti bagaimana psikologi seorang perempuan. Tidak saling pengertian. Ya. Kemudian kepada Ananda Cynthia Savitri Safrudin, yang ingin saya sampaikan dua hal. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu hadisnya, "Lau kuntu amiran li ahadin ayyasjuda la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya kata Rasulullah, seandainya saya bisa perintahkan seseorang untuk sujud kepada manusia, kepada seseorang, maka semua istri-istri itu saya suruh sujud kepada suami. Ya. Ini artinya apa? Ananda Cynthia harus menghormati Ananda Andra sebagai suami. Banyak orang-orang yang tidak menghormati suaminya. Bahkan dalam beberapa riwayat sahabat, ya, begitu sahabat-sahabat itu besarnya penghormatannya kepada seorang suami. Ya, sampai-sampai ya, seorang sahabat ini ada putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah Az-Zahra bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kira-kira siapa wanita yang akan masuk surga setelah ummahatul mukminin?" Ya, ni kira-kira matu makunrai macinrolah. Ya kupuramana ni patama benena nabitta. Ya, pada saat itu Rasulullah menjawab bahwa ada seorang pertemuan yang bernama Muti'ah, ya, seorang perempuan yang bernama Muti'ah. Ini Fatimah Az-Zahra penasaran siapa sosok wanita yang bernama Muti'ah ini. Akhirnya dia cari siapa. Di kota Madinah itu dia keliling cari, ternyata Muti'ah ini adalah seorang perempuan yang tinggal di sudut kota Madinah. Fatimah Az-Zahra datang bertamu, dia mau menyaksikan apa kelebihan Muti'ah ini sampai-sampai Rasulullah mengatakan bahwa itulah wanita yang masuk surga setelah istri-istri saya. Datang bertamu membawa anaknya, dia ketuk pintu, "Assalamualaikum," dibukakan. Ya, Muti'ah ini membuka, "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Saya ini putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra."
Pada saat dibukakan pintu, Mutia melihat Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh seorang laki-laki, putranya sendiri. Mutia ini menutup kembali pintunya. Tak. Fatimah heran dan tersinggung. Hai Mutia, kenapa kau tutup pintumu? Saya ini Fatimah. Apa kata Mutia? Mohon maaf wahai putri Rasulullah, saya tidak siap menerima dirimu karena kau ditemani oleh seorang laki-laki. Fatimah Zahra mengatakan, ini putra saya, ini anak saya sendiri, bukalah pintumu. Mutia mengatakan, mohon maaf, suamiku melarang menerima tamu seorang laki-laki. Suamiku bepergian, saya tidak diizinkan untuk menerima tamu laki-laki. Mohon maaf. Coba bayangkan ya. Begitu taatnya seorang Mutia ini, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menunjuk bahwa orang atau wanita yang masuk surga setelah istri-istri saya, inilah orangnya, si Mutia, orang yang taat kepada suaminya. Kemudian yang kedua, kepada Ananda Cynthia Savitri Safrudin, ya, saya ingin sampaikan bahwa ada seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Ini Ummu Sulaim seorang wanita yang belum wafat sudah ditunjuk langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya ini melihat pemandangan di surga, ternyata di dalamnya ada Ummu Sulaim. Belum meninggal sudah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim ini ada dalam surga. Para sahabat heran dan bertanya, apa kelebihan Ummu Sulaim ini? Dia datangilah Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, tadi malam Rasulullah menunjukmu dan melihatmu secara langsung, kamu itu berada dalam surga sementara kamu belum meninggal. Ada apa? Apa kelebihanmu? Apakah kau selalu salat tahajud? Apakah kau selalu berpuasa? Apa jawaban Ummu Sulaim? Tidak ada jurus yang saya pakai kecuali jurus mabuk. Ya, sahabat bertanya, apa itu jurus mabuk? Dia katakan bahwa jurus mabuk yang saya pakai ketika suamiku berangkat berperang membela agama Islam, agama Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hampir datang, saya cepat-cepat mandi dan membersihkan diriku dan menggunakan pakaian yang sangat cantik. Saya mempercantik diri saya untuk menyambut kedatangan suamiku. Suatu ketika suamiku datang dan saya melayani suamiku sampai pagi. Ya. Ketika suaminya kembali dari perang, dia layani dengan baik, berhubungan. Ya, setelah pagi, ya, setelah selesai acara berhubungannya, dia tanya suaminya, Pak, kira-kira ya, kalau ada sesuatu yang kita pinjam pada seseorang dan dia minta kembali, relakah kita kira-kira? Ya, suaminya mengatakan, iya, pasti rela, pasti kita rela kembalikan kalau memang barangnya orang. Apa kata Ummu Sulaim? Mohon maaf, kemarin sore sebelum kau datang, anak kita, anak sewayang kita, anak satu-satunya yang kita miliki dipanggil menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana boleh anak tak bilang ada dalam kamar. Terus kenapa kau layani, Kak? Bilang, saya layani kau ini sebagai tanggung jawab saya sebagai seorang istri. Ya. Coba bayangkan ya. Inilah kelebihan Ummu Sulaim, sampai-sampai Ummu Sulaim ini belum meninggal sudah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Ya, artinya Ananda Cynthia, saya ingin sampaikan bahwa ada satu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah istri yang ketika dipandang oleh suaminya, oleh Andra, sebagai istri yang menyenangkan hati. Iza nazara ilaiki sarrathu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
apa yang kita saksikan pada hari ini. Kedua Ananda duduk bersanding ibarat seorang raja dan seorang ratu. Insya Allah akan dikaruniai buah-buah hati terpejinnah pada hidup mana ki mapen retojang asera ulang kotanya oko pare-pare oko belawah ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Saya mewakili Pak Jenderal, terima kasih semuanya yang sudah terlibat mulai dari perencanaan acara ini sampai selesainya acara nantinya insya Allah. Degago dimpalaki kecuali Puang Allah Ta'ala. Puang Allah Ta'ala pampalaki mudah-mudahan pamalak namati surga pamasena Puang Allah Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu,